geram sekali. Sore ini ia kembali melihat kesewenang-wenangan para centeng Babah Liem. Babah Liem atau Liem Cheng adalah tuan tanah di daerah tempat ia tinggal. Babah Liem menjadi tuan tanah dengan memberikan sejumlah uang pada pemerintah Belanda. Selain itu, ia juga bersedia membayar pajak yang tinggi pada pemerintah Belanda. Itulah sebabnya Babah Liem mempekerjakan centeng-centengnya untuk merampas harta rakyat dan menarik pajak yang jumlahnya mencekik leher. Si Pitung bertekad, ia harus melawan para centeng Babah Liem. Untuk itu, ia berguru pada Haji Naipin, seorang ulama terhormat yang terkenal berilmu tinggi. Haji Naipin berkenan untuk mendidik si Pitung, karena beliau tahu wataknya. Ya, si Pitung memang terkenal rajin dan taat beragama. Tutur katanya sopan dan ia selalu patuh pada kedua orang tuanya, Pak Piun dan Bu Pinah. Beberapa bulan kemudian, si Pitung telah menguasai segala ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, aku yakin kau bukan orang yang sombong. Gunakan ilmumu untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau menggunakan ilmumu untuk menindas orang lain. Lepaskan saya. Hendak kuda, siapa kau berani menghentikan kami? Kau tidak perlu tahu siapa aku, tapi aku tahu siapa kalian. Kalian adalah para pengecut yang hanya mendas orang yang lemah. Pemimpin centeng itu tersinggung mendengar perkataan si Pitung. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang si Pitung. Namun semua centeng itu roboh terkena jurus-jurus si Pitung. Mereka bukanlah lawan yang seimbang baginya. Mereka lari terbirit-birit, termasuk pemimpinnya. Sejak saat itu, si Pitung menjadi terkenal. Meskipun demikian, ia tetaplah si Pitung yang rendah hati dan tidak sombong. Sejak kejadian dengan para centeng Babah Liem, si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya bagi rakyat jelata. Ia tak tahan menyaksikan kemiskinan mereka. Dan ia muak melihat kekayaan para tuan tanah yang berpihak pada Belanda. Suatu saat, ia mengajak beberapa orang untuk bergabung dengannya. Mereka merampok rumah-rumah orang kaya dan membagikan hasil rampokan tersebut pada rakyat jelata. Sedikitpun ia tak pernah menikmati hasil rampokan itu secara pribadi. Rakyat jelata memuji-muji kebaikan hati si Pitung. Sebaliknya, pemerintah Belanda dan para tuan tanah mulai geram. Apalagi banyak perampok lain yang bertindak atas nama si Pitung. Padahal mereka bukanlah anggota si Pitung. Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Meskipun menjadi buronan, si Pitung tak gentar. Ia tetap merampok orang-orang kaya dengan cara berpindah-pindah tempat agar tidak mudah tertangkap. Kesal karena tak bisa menangkap si Pitung, pemerintah Belanda menggunakan cara yang licik. Mereka menangkap Pak Piun dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda bernama Schouten mengumumkan bahwa kedua orang tersebut akan dihukum mati jika si Pitung tidak menyerah. Berita itu sampai juga ke telinga si Pitung. Ia tak ingin ayah dan gurunya mati sia-sia. Ia lalu mengirim pesan pada Schouten. Si Pitung bersedia menyerahkan diri jika ayah dan gurunya dibebaskan. Schouten menyetujui permintaan si Pitung. Pak Piun dibebaskan, tapi Haji Naipin tetap disandra sampai Pitung menyerahkan diri. Akhirnya si Pitung pun muncul. Lepaskan Haji Naipin, lalu kau bebas menangkapku. Hei Pitung, kau telah meresahkan banyak orang. Oleh karena itu, kau pantas mati. Kau tidak keliru, bukannya kau dan para tuan tanah itu yang banyak meresahkan orang. Aku tidak takut dengan asalamu. Hah, sudah mau mati, masih sombong juga. Pasukan, matikan dia. Suara rentetan peluru pun memecahkan kesunyian. Tubuh si Pitung roboh bersimbah darah terkena peluru para prajurit Belanda. Pak Piun dan Haji Naipin sangat berduka. Mereka membawa pulang jenazah si Pitung kemudian menguburkannya. Berkat jasa-jasanya, banyak sekali orang yang mengiringi pemakamannya dan mendoakannya. Meskipun ia telah tiada, si Pitung tetap dikenang sebagai pahlawan bagi rakyat jelata.